Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kalau misalnya kalian sahabat-sahabat pernah pesantren begitu, ataupun juga pernah melihat suasana di pesantren, eee, kadang pernah melihat suasana yang begitu berbeda daripada di luar gitu ya. Ya, setidaknya buat saya yang dulu tinggal di pesantren lalu sekarang tinggal di sebuah perusahaan, memang bagaimana cara setiap orang bergaul di dalamnya itu berbeda-beda, cukup membuat, eee, ada sebuah kekaguman, ada juga sebuah perbedaan pastinya. Yang kedua, eee, untuk kira-kira perbedaan seperti apa gitu ya, sistem komunikasi seperti apa yang biasanya ada di dalam sebuah pesantren. Kita akan coba bahas pada video kali ini. Dan yang kedua, pada video kali ini kita akan melanjutkan, apa yang kita pelajari di video yang pertama tentang keutamaan dari ilmu, keistimewaannya, dan keistimewaan ilmu fikih khususnya. Kemarin kita juga membahas tentang bagaimana membangun niat ketika akan memulai menuntut ilmu, dua bab pertama di Ta'limul Muta'allim. Maka di bagian yang kedua ini kita akan coba bahas dua bab lagi, yaitu tentang bagaimana sih cara menentukan seorang guru, bagaimana cara menentukan seorang teman ketika akan belajar, panduannya seperti apa, dan selanjutnya kita akan bertemu dengan banyak sekali kata yang bagi semestinya. Ini saya ingat waktu pesantren itu dulu, kalau ngelogot ini yang bagi lagi, ada banyak lagi banget kata yang bagi. Karena kita akan masuki bab yang keempat, yaitu tentang bagaimana tata cara menghormati seorang guru. Bagaimana etika kepada seorang guru. Akan ada beberapa hal yang saya lihat, uh, kalau melihat situasi sekarang agak berlebihan, tapi memang ini masih dijalankan juga di beberapa pesantren ataupun juga di beberapa lembaga pendidikan Islam. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin tahu, mari kita coba bahas pada video kali ini. Kalau begitu, mari kita start. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala jami' alihi wa qarabatihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kirami ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabati alaih. Bab yang ketiga ini kita membahas tentang bagaimana cara memilih guru dan juga membangun persahabatan ketika akan menuntut ilmu. Yang bagi li talibil ilmi ayyakhtaro min kulli ilmin ahsanahu mimma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Jadi dianjurkan, sudah semestinya begitu, seorang penuntut ilmu itu mencari ilmu dari seorang guru yang terbaik, mempelajari sesuatu yang terbaik, khususnya pada sesuatu yang sangat dia butuhkan dalam kehidupannya. Misalnya tentang tata cara kehidupan dalam beragama begitu. Summa ma yahtaju ilahi fil ma'ali fayuqaddimu ilmat tauhid, dan juga untuk mengetahui ilmu yang dibutuhkan di masa depannya. Jadi prioritasnya urutan ketika akan menuntut ilmu itu, pertama fokus pada apa yang diperlukan sekarang, baru yang akan diperlukan di masa depan. Begitu. Fayuqaddimu ilmat tauhid wal ma'rifah, maka yang pertama yang mesti dipelajari adalah ilmu tauhid atau ilmu ma'rifah. Wa yarifullahu ta'ala bidalil fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlal. Jadi kalau misalnya kita akan belajar ilmu tauhid, jangan hanya taklid, jangan hanya ikut-ikutan. Kan guru saya juga begini, kan ini juga begini. Jadi mesti menggunakan dalil, jangan hanya taklid. Jangan hanya ikut-ikutan. Kalau tauhid seperti itu, fikih juga sama.
Jadi tolong dibiasakan untuk mengetahui dalilnya apa. Dalil di sini baik itu kan kalau ilmu syara juga kan ada beberapa sumber, baik itu dalil dari Quran, dalil dari hadis, ataupun juga dalil dari misalnya ini dikiaskan dan sebagainya. Sumber hukumnya dari mana, sumber informasinya dari mana. Karena seseorang yang meninggalkan dalil ketika ibadah, itu malah bisa menjerumuskannya pada dosa. Wa yaktarul atiqa dunal muhdasani qalu alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdasati wa iyyaka an tastagila bihadzal jadalil ladzi zuhara ba'dal kiradil akabir minal ulama fa innahu yub'idu taliba anil fikhi wa yudi'ul umur wa yurisul wahsyata wal adawah wa min asyratis sa'ah wartifa'ul ilmi wal fikhi kaza waroda fil hadis. Saya lupa nih bagian ini. Astagfirullahaladzim. Silahkan mungkin nanti kalau ada yang tahu ditulis di kolom komentar. Wa huwa min asrotis sa'ah. Wa amma ikhtiyarul ustazi fayam bagi ayakhtarul a'lama wal awra'a wal asanna kama ikhtaro Abu Hanifah Hamad bin Sulaiman rahimahullahu taala ba'dat ta'amul wa tafakkur. Nah, sudah selayaknya kalau mau melakukan pencarian seorang guru, kita mau belajar, cari guru yang terbaik. Jadi jangan hanya ikut-ikutan. Oh, di sana ada pengajian. Baik tidak, warok tidak gurunya. Itu coba ditafakur dulu, ditelisik dulu. Siapa itu gurunya, siapa itu ustadznya. Jangan hanya ikut-ikutan ngaji aja. Jangan, tetapi coba seleksi gurunya begitu. Apakah sesuai tidak dengan kita begitu ya. Seperti Imam Abu Hanifah di sini ketika memilih gurunya dia pilih setelah bertafakur terlebih dahulu. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala wajadtuhu syaikhan waquran aliman saburan. Karena setelah berpikir ketika bertemu dengan gurunya ternyata Imam Abu Hanifah bertemu guru yang tepat, yang ternyata guru ini sangatlah lemah lembut dan sangat sabar. Wa qala sabata inda Hamad bin Sulaiman panama itu. Selanjutnya ya Syekh Imam Abu Hanifah ini melanjutkan pembelajarannya kepada Syekh Hamad bin Sulaiman tadi. Qala rahimahullahu sami'tu hakiman min hukamai Samarqandi yaqul inna wahidan min talabatil ilmi syawaroni fi talabil ilmi wa kana azama ala zihabi ila Bukhara li talabil ilmi wa kaza yang bagi ayyushawira fi kulli amrin. Dan jangan lupa kalau setelah difikirkan ketika akan memutuskan seorang guru itu bermusyawarah terlebih dahulu. Fa inna Allah taala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah fil umur. Karena Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan memutuskan segala sesuatu, mengambil keputusan itu bermusyawarah dulu. Walam yakun ahadun aftona minhu, meskipun kamu menjadi manusia yang paling cerdas gitu. Misalnya kamu yang paling tahu informasinya, tetap ketika akan mengambil keputusan minta bermusyawarah dulu. Bahkan pemimpin juga kan ada dewan pertimbangan presiden gitu. Bahkan ada musyawarah perwakilan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahkan jadi kalau misalnya mau ngambil keputusan coba diskusi dulu, coba dimusyawarahkan dulu, mencari perspektif lain karena kadang kita punya blind spot kan, titik yang tidak kita lihat. Wa ma dzalika umira bil musyawarah wa kana yushawiru ashabahu fi jamil umur hatta hawajil bait. Bahkan Rasulullah
ketika akan melakukan strategi dakwah begitu, beliau senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bahkan bentuk urusan rumah tangganya pun beliau berdiskusi dengan istrinya, bermusyawarah dengan istrinya begitu. Qala Aliun karamallahu wajhah ma halakamruun an musyawarah. Jadi janganlah kamu memutuskan uh, suatu perkara itu tanpa musyawarah terlebih dahulu. Gila, annasu rajulun wa nisfu rajulin. Jadi manusia itu ada beberapa golongan. Ada 3 golongan di sini disebut. Menurut pendapat yang pertama ada manusia seutuhnya, ada setengah manusia dan manusia yang bukan manusia begitu. Qal farrajulu man lahu ra'yun saibun wa yusawiru wa nisfu rajuli mallahu ra'yun saibun walakin la yusawiru au yusawiru walakin la ra'alahu wala syai'a ma la ra'ya lahu wala yushawiru begitu. Siapa manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang berpikir dan juga bermusyawarah. Siapa manusia yang setengah manusia, yaitu mereka yang berpikir saja tanpa bermusyawarah atau bermusyawarah saja tapi tidak berpikir. Dan orang yang bukan orang ketika akan mengambil keputusan, ketika ada masalah ya dia tidak berpikir dan juga tidak bermusyawarah, ambil aja keputusan seenaknya. Penting untuk berpikir ini karena manusia memang memiliki 2 pola pemikiran. Yang pertama insting, yang kedua ya pemikiran lambat begitu kata psikolog juga. Jadi memang manusia itu perlu untuk berpikir, menganalisa dulu ketika ngambil keputusan khususnya. Keputusan-keputusan yang besar. Kalau keputusan-keputusan cepat seperti ya mau beli di warung yang mana, mau beli baju yang mana, mau beli ya jajanan yang mana misalnya kalau emang nggak terlalu besar resiko dan dampaknya ya bisa kita pakai insting kita atau berdasarkan pengalaman kita menggunakan pola pikir cepat kita. Tapi kalau akan mengambil keputusan yang penting begitu atau mengambil suatu arah kebijakan dan sebagainya, ya kita harus bermusyawarah terlebih dahulu, berdiskusi dengan para ahlinya. Qala Ja'farun As-Shadiq radhiyallahu anhu li Sufyan Ats-Tsauri syawir fi amrika ma'alladzina yakhshawnallaha ta'ala. Jadi menurut Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an beliau berkata, bermusyawarahlah bersama orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabul ilmi min alal umur was'abiha faqanatil musyawarah fihi ahamma wa ujaba. Jadi memang apalagi menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang sangat tinggi posisinya. Dia akan menjadi sumber informasi kita, akan menjadi sumber acuan, akan menjadi penentu masa depan kita. Jadi berdiskusilah. Kalau zaman sekarang mungkin misalnya mau kuliah, saya nggak tahu apa ini cocokologi atau memang benar-benar cocok. Silakan coba di kolom komentar aja kalau ada kecocokan. Jadi kalau misalnya mau mengambil keputusan, misalnya keputusan kuliah, cobalah berpikir dulu, bermusyawarah dengan keluarga dulu, jangan langsung ambil saja. Dalam beberapa kasus ya bisa cocok di masa depannya benar-benar jadi misalnya kalau salah pun bisa tersesat di jalan yang benar gitu. Tapi ya akan menjadi lebih baik kalau misalnya kita berdiskusi dan bermusyawarah dulu. Adapun ketika mengambil keputusan ya teman-teman bisa mengambil posisi yang lebih tepat. Apakah misalnya mau jadi leader atau jadi follower atau menjadi seorang yang independen. Seorang yang independen itu ya kita tetap memiliki suatu pemikiran, punya pilihan sendiri dan kita bisa berdiskusi dengan orang tua, dengan guru, dengan teman. Mungkin mereka memiliki sarannya masing-masing lalu kita filter mana yang lebih cocok dengan kita, mana yang lebih sesuai dengan kita. Kalau emang pada akhirnya kita mau ngambil lagi berdasarkan pemikiran kita ya oke. Itu kita yang bisa ngambil tanggung jawabnya atau kita bisa mengikuti saran mereka juga. Ingat independen itu tidak harus mengikuti apa yang ada. Tapi kalau apa yang ada, apa yang disarankan itu lebih baik ya, kenapa harus ditolak juga gitu? Kenapa tidak mengikuti itu juga? Sampai mana tadi? Wa talabal min halal umur wa ashabi.
Qala al-Hakim, "Idza zahabta ila Bukhara la tajal fil ikhtilafi illa a'immah wa amkus syahraini hatta tata'amala wa takhtara ustada." Kan di sini Syekh Imam Al-Hakim mengingatkan kita kalau misalnya datang ke Bukhara, zaman dulu tuh Bukhara menjadi tempat pendidikan yang sangat besar ya. Ada banyak ustadz di sana, ada banyak guru di sana. Ada beberapa orang yang terkenal, berarti dulu tapi pasti ada juga ulama-ulama yang mungkin tidak bisa tidak sering disebutkan begitu. Nah, menurut Syekh Al-Hakim kalau mau ke Bukhara, mau belajar di sana, diamlah dulu 2 bulan sehingga bisa memilih guru mana yang akan kita jadikan sumber pembelajaran. Fa innaka idza zahabta ila alimin wa bada'ta bisabki indahu rubbama la yujibuka darosiyatuhu wa tatrukuhu wa tazhabu ila akhar fala yubaraku laka fi ta'allum. Karena kalau misalnya kamu baru saja memulai terus beberapa saat ternyata wah guru ini nggak cocok sama saya, lalu kamu pindah lagi untuk mencari guru yang baru, maka cara pembelajaran seperti itu bisa menghilangkan barokah. Barokah itu non value gitu ya. Jadi ada pembelajarannya, ada proses belajarnya, tapi nggak ada hasilnya. Nah itu berarti nggak barokah. Atau barokah itu ya hasilnya tidak maksimal, begitu, tidak produktif. Kalau biasa di manufaktur, kalau tidak efektif dan tidak efisien kalau bahasa sekarang, itulah maksud mubarokah. Karena ziyadatul fil khair, mubarokah itu banyaknya kebaikan. Jadi ya value yang kita dapat, ilmu yang kita dapat lebih banyak daripada effort kita gitu. Kita belajar dalam waktu yang banyak, tetapi ilmu yang kita dapatkan itu sangat sedikit, berarti tidak barokah pembelajaran kita. Dan saya jadi ingat, ya, ya mudah-mudahan ilmu saya barokah. Teman, kadang saya ngelamun gitu. Saya kan pekerja, pekerja, bekerja selain mengisi video seperti ini gitu ya, dari pagi sampai malam. Jadi kadang untuk mencari guru itu udah agak sulit ya. Kalau dulu kan masih tinggal di daerah pesantren gitu, di mana setiap weekend itu ada pengajian, terus belum berkeluarga gitu. Kalau setelah berkeluarga, kadang kita kan kerja juga sampai malam. Kadang pulangnya maghrib, kadang pulangnya malam. Sehingga kalau hari kerja ngaji, ngaji, ngaji itu kan biasanya pengajian ba'da maghrib gitu, jarang ada yang ba'da isya. Kalau ba'da isya juga kadang jauh tempatnya, kadang ngajinya sampai malam gitu ya. Jadi ada banyak kendala lah, weekend, belum lagi ada keluarga, belum lagi kadang waktunya kurang tepat, belum kita yang capek ya. Kadang alasan sih. Ya pembelajaran dengan mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu tetap tetap barokah. Meskipun caranya mungkin tidak lagi bisa sama seperti zaman dulu masih pesantren ataupun tinggal di lingkungan pesantren. Ya mudah-mudahan cara kita belajar juga mungkin lewat YouTube seperti ini, lewat internet, bisa jadi yang cara yang barokah. Salah satu yang barokah tadi ya coba untuk stay gitu ya dengan seorang ustadz, tidak berganti-ganti, supaya kita bisa barokah ilmunya, eee, begitu. Bisa berhasil, bisa belajar dengan efektif. Eee, Indikatornya apa kalau belajar secara efektif, belajar yang barokah itu? Indikator yang paling tepat menurut saya adalah ya banyaknya amal, banyaknya ilmu kita yang jadi amal, banyaknya ilmu kita yang bisa kita sebarkan, ajarkan juga kepada yang lain. Karena ilmu yang disebarkan itu seperti serbuk sari yang disebarkan kepada bunga-bunga gitu. Sehingga kita tidak tahu serbuk sari yang mana yang akan menjadi bunga. Misalnya di tahun 2022 kemarin saya mengajar 11 kelas tentang uh, bukan tentang pendidikan Islam tapi lebih tentang pendidikan umum seperti career development ataupun juga penggunaan aplikasi-aplikasi seperti Excel, AutoCAD dan sebagainya. Dan saya menerangkan juga beberapa self development tentang
misalnya tentang bagaimana cara membangun kepercayaan diri, bahagia dalam hidup, bagaimana cara menghilangkan nervous dalam kehidupan kita, bagaimana cara bernegosiasi dengan baik misalnya. Ada 83 orang, saya tidak tahu mana yang akan benar-benar menggunakan ilmu saya dengan baik, ilmu yang saya share dengan baik begitu. Tapi kan kita tetap saja, ibaratnya saya menyukai prinsip dari atasan saya bahwa uh, jangan tunggu efektif untuk memulai, tapi mulailah untuk menemukan sesuatu yang efektif. Jadi kadang kita tidak tahu apakah cara belajar kita ini benar-benar efektif atau tidak. Apakah cara kita mengajar itu efektif atau tidak, kita akan kesulitan mengukurnya karena saya sulit juga kan misalnya mengukur seperti apa, yang mana yang benar-benar mengamalkan gitu ya, ataupun kalau saya lihat dari sekarang ya, saya mungkin misalnya belum benar-benar efektif karena kemampuan hafal saya masih sangat rendah gitu ya. Saya masih harus sering mengulang untuk bisa benar-benar mengamalkan dan juga memahami lagi apa yang saya pelajari. Saya mungkin belum benar-benar benar-benar misalnya benar-benar bisa ikhlas, bersih gitu ya, mengamalkan dengan baik gitu. Tapi kan apakah kita harus benar menunggu kesempurnaan untuk memulai? Ya tetap aja mulai dulu sambil kita meningkatkan di jalan misalnya, oh mungkin cara mengajar seperti ini kurang tepat nih, saya harus membuka harus membuka tempat misalnya, mending langsung aja kepada masyarakat. Tapi kalau misalnya belum ada juga orang yang belajar ataupun ada yang belajar tapi waktunya, ada yang mau belajar tapi waktu saya yang terbatas, ya jalani saja dulu lewat misalnya channel YouTube seperti ini. Baik, kita lanjut, yaitu tentang kebarokahan tadi. Jadi kalau mau barokah menurut kitab ini, silahkan untuk dijadikan referensi, pilihlah guru yang terbaik, lalu stay di sana, supaya tidak gonta-ganti dulu. Fata'amal fi syahraini fi ikhtiyaril ustadi wa syawir hatta la tahtaja ila tarkihi wal iradi anhu fatasbuta ildahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan wa tantafi'u bi ilmika kasiran. Misalnya maka gunakanlah 2 bulan tadi untuk mencari guru, dan sehingga ketika Anda akan belajar, Anda bisa lebih loyal, bisa tetap bertahan di sana. Jadi ulama-ulama dulu itu kalau mau belajar menuntut ilmu itu lama, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Bisa sampai bertahun-tahun, ada sampai 6 tahun, bahkan tadi nanti ada yang 30 tahun. Kebayang 30 tahun berbakti kepada seorang guru. Ada nggak sih zaman sekarang? Ada, sahabat. Ada. Kalau misalnya saya berkunjung ke beberapa pesantren, ke beberapa guru, biasanya ada lah 1 sampai 2 orang yang disebutnya berkhidmah kepada guru. Jadi diem di satu pesantren, bantuin guru, misalnya ya makan di sana, biasa punya ruangan khusus, biasanya bahkan sampai berumah tangga, dan ya sambil belajar juga pesantren di sana, mengaji bersama gurunya. Itu lebih barokah. Tapi karena saya umumnya sekarang ngelihat orang pada umumnya banyaknya yang jadi karyawan, jadi pengusaha, bisa kok berbakti dengan cara yang lain gitu ya, tanpa harus menuntut ilmu secara intensif seperti di pondok pesantren yang ngajinya tuh bisa sampai berapa, 6 kali, bahkan sampai belasan kali gitu. Mungkin ya nggak sebanyak itu, tapi bisa setiap hari ya, setiap malam ataupun seminggu sekali, eee, dengan berkunjung taklim bareng gitu. Karena ya itu tadi, bukan tentang hanya jumlah, tapi tentang barokah atau tidak. Bisa jadi belajar seminggu sekali, tapi dengan kita lebih baik itu dalam perhatikan, dalam akhlak, dalam kebaikan kepada gurunya, lebih takzim, berterima kasih dengan baik kepada gurunya, itu bisa lebih barokah daripada misalnya belajar yang lebih banyak tapi ternyata kurang baik dalam akhlak, kurang baik dalam ini misalnya dalam kebaikan syukurnya kepada guru. Wa'lam anna sobro wasabata aslun kabirun fi jamil umur. Ya, karena kesabaran dan ketekunan itu adalah, dan juga keteguhan gitu, itu adalah sesuatu yang besar dalam menentukan sesuatu. Walakinna wazizun kama qila syi'run
Likulin illa sawil ula harokat walakin azizun firijali sabat. Ila syaja'ah sobru sa'ah. Faya bagi ditolibil ilmi ayasbuta wa yasbiru ala ustaz wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtaro wa ala fanin hatta la yastagila bifanin akhar qabla ayyutkinal awal. Jadi seorang santri itu selain tadi sabar kepada seorang guru, bertahan di sana, juga sabar ketika mempelajari suatu kitab ataupun suatu bab ilmu. Jangan berpindah-pindah sebelum menguasai dengan baik. Bahasanya mungkin. Kalau misalnya dalam tajwid itu jangan dulu maju misalnya ke bab nun mati ataupun juga mim mati, tapi kuatkan dulu hafalan dalam misalnya sifatul huruf ataupun juga makharijul huruf. Misalnya dalam ilmu tajwid atau ketika dalam ilmu nahwu, coba pahami dulu tanda-tanda rofa, lalu nama-nama misalnya rofa dengan domah itu fi'il mujarrad, isim mujarrad dan sebagainya, jama taksir dihafal dulu, dimutkinkan dulu baru belajar ke yang selanjutnya. Kadang ini jadi perenungan juga buat saya, jadi saya jadi ingat sesuatu. Misalnya, ya mana yang lebih baik belajar yang benar-benar kita butuhkan sekarang atau sedikit demi sedikit atau belajar banyak hal. Jadi kadang saya jadi pribadi itu masih suka belajar banyak hal. Misalnya saya jarang baca kitab gundul gitu ya. Zaman sekarang itu udah banyak sekali kitab terjemahan ataupun kitab yang udah ada harokatnya seperti ini. Sehingga belajar nahwu sorof misalnya mungkin belum terlalu urgent. Tapi kan saya ingin tahu juga setidaknya nahwu sorof itu apa ya? Tanda rofa itu apa, nasab apa, jarah apa. Tapi memang kalau memangnya mengikuti ini ya kita mestinya menguatkan dulu hafalan, tapi saya jujur saya nahwu sorof belum hafal, tapi kalau baca lagi kitabnya bisa memahami begitu. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan sekarang dan kuasai itu. Misalnya saya kerjanya di bagian manufacturing gitu ya. Pelajari tentang manufaktur ini. Atau misalnya saya seorang pemimpin sehingga saya harus mengetahui soft skill seorang pemimpin, bagaimana cara percaya diri, bagaimana cara ilmu komunikasi. Nah, itu coba pelajari dengan mungkin. Itu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang seorang guru. Seorang guru bukan hanya mempelajari apa yang akan disampaikan, tapi belajar bagaimana cara teknik public speaking yang baik. Teknik ketika menghadapi anak berdasarkan karakternya. Sekarang misalnya udah banyak ya ilmu seperti itu. Atau misalnya Anda saya juga seorang orang tua. Oh berarti saya juga perlu ilmu parenting sekarang. Ini jadi ilmu fardu ain tuh buat saya. Ilmu parenting. Karena saya seorang ayah sekarang. Ataupun kalau menurut saya ini ya. Selain ilmu fikih dan ilmu tauhid tadi. Atau saya misalnya seorang suami. Mempelajari ilmu tentang bagaimana cara komunikasi yang baik dengan pasangan, dengan partner, itu menjadi ilmu fardu ain dan pelajari itu, kuatkan kemampuan di sana sebelum pindah ke sana. Jadi belajar itu bukan sesuatu yang wah saya bukan harusnya lebih fokus pada apa yang saya butuhkan saat ini dan untuk menyampaikan untuk sharing pun pada seputar mereka yang seorang ayah, begitu seorang suami, lalu seorang karyawan, misalnya bagaimana caranya manajemen waktu, bagaimana teknik prioritas dalam pekerjaan, itu jadi ilmu fardu ain menurut saya untuk diamalkan karena ini memang ilmu yang saya butuhkan. Misalnya ataupun cara bagaimana manajemen keuangan keluarga misalnya karena kan saya perlu juga untuk mengatur keuangan. Bagaimana cara ilmu juga ya ilmu fikih pastinya. Tetapi saya ini misalnya bukan seorang pejabat, bukan seorang pemangku kepentingan seperti misalnya hakim di Departemen Agama, maka ruf'ul jinayah bukan sesuatu yang saya khawatir memutuskan, tapi saya memang pada praktiknya belum mempelajari mendalami dengan khusus. Misalnya rukun jinayah kalau misalnya pelaku pidananya gitu ya, itu seperti ini keadaannya. Nah, kan itu rukun jinayah tebal banget juga, ada kitabnya yang tebal sekali. Saya pernah
Lihat misalnya dalam penentuan seorang hakim ketika akan mengambil kasus itu kan, suatu kasus itu kan, ada banyak sekali pertimbangannya. Tapi karena saya bukan seorang praktisi hukum, ya itu tidak menjadi sesuatu yang, fardu ain buat saya, gitu ya. Jadi ya fardu ain itu menurut saya ada yang bersifat general, memang wajib kepada setiap orang karena ini memang kebutuhan setiap orang seperti tadi ilmu ilmu tauhid begitu ya, ilmu fikih, ilmu tasawuf, akhlak karena memang setiap orang itu wajib mengenal Allah, wajib mengetahui mengesahkan Allah, wajib untuk beribadah dan wajib untuk berakhlakul karimah. Tetapi setiap orang pasti memiliki fardu ainnya sendiri-sendiri ya seperti saya seorang seorang ahli komputer misalnya ya saya untuk melakukan tanggung jawab yang baik di tempat kerja saya harus memahami ilmu programming itu fardu ain buat saya begitu berdasarkan karena alasannya kebutuhan saya gitu jadi itulah bukti bahwa setiap orang itu memiliki niche kalau sekarang niche spesialisasinya masing-masing hubungannya dengan ini ya dan kita sebaiknya yutkin di sana memiliki kemampuan yang kuat untuk ilmu-ilmu yang kita pelajari tadi, yang kita pilih tadi. Jadi jangan loncat-loncat. Misalnya, ya ada beberapa sih ilmu-ilmu yang saya senangi trivia. Misalnya saya pengikut Guru Gombul, saya suka subscribe Guru Gombul ataupun channel Rabanian gitu ya yang suka sharing ilmu-ilmu umum seperti oh ternyata bagaimana cara menjaga lingkungan, bagaimana cara memahami ilmu pidana, bagaimana cara ternyata sejarah Islam begitu. Ya, saya senang itu sebagai wawasan saya meskipun tidak tidak sebegitu kuat applicable-nya. Saya bukan seorang pengamat sejarah, saya bukan tidak sering dijadikan referensi sejarah, tapi saya menyenangi topik itu atau misalnya tentang saya menyenangi sholawat misalnya. Saya belajar tentang bagaimana nada-nada sholawat, referensi sholawat begitu. Wallahu a'lam. Ala balin hatta la yantakila ila baladin akhar min ghairi darurah. Jadi jangan juga berpindah dari suatu wilayah, suatu daerah yang lain tanpa ada darurat. Fa inna dzalika kullu yufarriqul umur wa yusgil qalba. Karena itu bisa wa yudiul awqat ya. Apa ya ibaratnya bisa ya jadi tidak efektif lagi waktu yang kita miliki sumber daya yang tidak miliki kalau misalnya kita suka pindah-pindah. Wa yudil muallim wayam bagi ayasbiro amma turiduhu nafsuhu wa hawahu wala sa'ir innal hawa lahuwal hawan bi ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani wa yasbiru ala mihani wal baliyat faqad kila khazainul minan ala qanatiril mihan unsitu wa kila innahu ni Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an ala la tanalul ilmi illa bisitatin sa'umbi ka'an majmu'i habibayanin zakain wa hirsin wa sibarin wa bulgotin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin wa alam biswab termasuk termasuk ciri ilmu yang barokah itu mengamalkannya ya karena saya pernah gitu belajar dengan seorang ustadz gitu ya dekat dengan seorang ustadz tapi ini mah pengalaman saya aja ya. Apakah ini tidak berkah atau tidak silakan juga teman-teman berkomentar. Jadi ya beliau ini ada sering penceramah, saya sering dekat juga dengan beliau, tapi ternyata saya tidak mendapatkan ilmu yang banyak begitu. Karena secara pengamalannya pun saya tidak lihat gitu. Meskipun banyak jamaah gitu, beliau ini banyak ilmu yang dibagikan hampir setiap pekan. Tapi ada beberapa saya belajar dengan beliau banyak hal juga, tetapi ada banyak hal yang beliau itu sebenarnya tadi ngajarin apa sih gitu. Nggak masih ada beberapa hal yang padahal sebaiknya kita itu setelah mengajar ini seperti ini coba diamalkan gitu. Jangan udah belajar udah aja lupa. Burho kalau orang Sunda bubar poho. Itu takutnya jadi ciri barokah menurut saya sih itu jadi ciri tidak barokah ilmu bisa jadi ya karena kan burho jadinya udah bubar boho terus tadi apa ya ibadah aja memang berpikir ilmu itu ada pahalanya ada
Tapi kalau misalnya kita belajar tentang kebarokahan ilmu, apakah itu barokah atau tidak? Berpahala, insya Allah berpahala. Menuntut ilmu, membaca kitab, begitu, memikirkannya, memahaminya. Tapi apakah itu barokah atau tidak? Ya kita itu jangan cuman pahala, berarti itu juga penting buat kita, buat masa depan kita untuk mencari ridho Allah pastinya. Tapi kebarokahan juga penting untuk memastikan bahwa ilmu kita ini barokah, gitu, efektif proses. Baik sahabat-sahabat sekalian, di sini ada sebuah syair yang sangat terkenal. Di sini tuliskan bahwa syair ini berasal dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ala la tadalul ilmi la bisitatin, ada 6 syarat untuk kita jika ingin menuntut ilmu. Taum bikaan majmu'iha bibayani. Zakain, pertama zakain wa hirsin wastibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Dan 6 zakain, aduh saya agak lupa. Zakain wa hirsin yang kedua saya agak lupa terjemahannya. Silakan tulis kolom komentar jika ada yang ingat. Wastibarin, kesabaran. Bulgotin, bekal. Wa irsyadi ustadin, perlu guru yang benar-benar menjadi petunjuk. Mau guru, seorang mentor, seorang coach kalau sekarang yang benar-benar baik gitu. Menurut pemahaman saya ini adalah seorang guru yang ya memiliki metode pengajaran yang baik. Misalnya apakah dia misalnya seperti Socrates gitu ya, di mana dia sukanya tidak mengajar, bukan mengajar tapi bertanya dan bertanya begitu. Sehingga menyadari, itu kan teknik coaching kalau sekarang. Ataukah seorang guru yang benar-benar memiliki spesialisasi di sana. Seorang guru yang memang memiliki kemampuan mengajar yang baik, komunikasi yang baik. Hati-hati makanya dalam mencari guru, karena kadang saya ingat sekali dulu ada guru fisika waktu SMP itu. Udah mah fisika itu susah, gurunya juga sepertinya kurang begitu memahaminya. Jadi kadang ini yang saya sayangkan dari pendidikan yayasan lah, tolong gitu ya. Tolong buat para pemilik yayasan, kalau guru itu jangan cuman karena dekat gitu ya, bukan karena ini keluarga. Ini mah pengamatan saya, ya mungkin bisa jadi saya salah. Jadi kalau misalnya ada memilih guru itu jangan dari keluarga gitu. Jangan dari keluarga saja gitu. Tapi juga harus mementingkan kualitas spesifikasi. Malu gitu ya sama sama uh, sama 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 pendidikan-pendidikan yang sudah maju, apalagi kalau misalnya sudah memiliki label pendidikan Islam, yayasan pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam. Kalau misalnya memang di luar sana ada yang mau mengajar dan begitu passionate gitu, harusnya bisa jadi motivasi, karena miris kalau misalnya hanya karena ingin membela kepentingan pribadi lalu yang dikorbankan ya pendidikan itu sendiri gitu. Padahal kan Islam menginginkan sesuatu, ya di sini juga guru itu harus mursyid gitu. Harus bisa memiliki kapasitasnya di sana, memiliki passionate-nya di sana, memiliki metodologinya di sana. Tapi kan tidak mudah ya, memang tidak mudah. Ya bukan hanya di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan juga kami yang bekerja di pabrik ya sering memiliki pilihan-pilihan yang sulit dan mudah tapi tidak efektif, sulit tapi efektif. Ya untungnya atasan-atasan saya biasanya mengambil pilihan yang efektif meskipun itu sulit gitu. Karena kalau misalnya kita selalu milih yang mudah tapi nggak efektif, ya kita akan terus-terusan seperti itu. Jadi yang asal belajar, asal dapat sertifikat, asal lulus. Dan juga tuli zamanin dan perlu ilmu. Ya mungkin bisa jadi saya salah. Bisa jadi saya salah, tapi kalau misalnya ada benarnya, mudah-mudahan ini bisa jadi suatu ya mungkin perubahan sedikit demi sedikit gitu untuk ke arah kebaikan. Lantas karena pada akhirnya seorang guru seperti itu gitu yang memang tidak semangat gitu yang mengajarnya, lalu saya juga uh, saya juga bingung, sehingga ya tidak begitu efektif lah pembelajarannya sampai sekarang. Saya
pengen belajar fisika lagi sih, kayaknya keren aja gitu belajar fisika. Meskipun kalau kita kan dari dulu, kalau di mata saya ya, yang pencinta IPA, kayaknya sains itu keren gitu. Fisika, biologi, meskipun ya nggak ada hubungannya juga dengan kehidupan kita gitu. Apa hubungannya ketika kita belajar tentang bagaimana reaksi suatu kimia dengan kehidupan sekitar kita. Kan kita mah harus yang dekat gitu ya, biar ingat gitu. Cuman ya buat beberapa orang bisa menghubungkannya dengan cukup baik ya, tapi buat saya yang ya mungkin yang begini adanya agak susah, jadinya agak cepat lupa kalau misalnya mempelajari sesuatu yang tidak cukup dekat. Berbeda kalau misalnya saya belajar tentang self development gitu, karena kan kita setiap hari memang berhubungan secara sosial gitu ya. Kita kan tidak melakukan eksperimen fisika ataupun kimia secara sering-seringan di area umum. Wallahu alam, tapi ya pasti orang-orang alkemi gitu ya, orang-orang yang kimiawan gitu ya bahasanya kalau sekarang, ahli kimia gitu ya, pastinya mereka berhasil menemukan kedekatan gitu dengan ilmu-ilmu itu. Janganlah jadi orang yang malas. Di sini lata sabil kaslani fi halatihi kam solihin bi fasadin akhara ya sudah. Jangan dekat dengan orang yang malas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitrah al islama ala fitratil islami ila an abawaihi yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Al hadis. Hmm. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap orang itu dilahirkan dalam fitrah keislaman, tapi orang tuanya lah yang membawanya kepada ke Yahudian, ke Nasranian ataupun ke Majusian, ke agama yang lain. Ini menjadi dalil bahwa manusia itu bisa terpengaruh oleh lingkungannya, gitu. Jadi bergaulah dengan teman-teman yang baik, jangan dekat dengan teman yang malas. Tadi pilih guru yang baik, pilih teman juga yang baik. Cara memilihnya tadi gimana? Misalnya ya sarannya diam dulu 2 bulan di suatu tempat, lalu cari guru. Kalau di kitab ini seperti itu. Kalau sekarang mungkin browsing dulu, cari-cari dulu, referensi dulu, dan bermusyawarah sebelum menentukan pilihan. Sahabat-sahabat sekalian, ternyata untuk melanjutkan ke bab yang ketiga, waktunya sudah cukup panjang. Ini udah 42 menit, dan saya harus segera bekerja lagi pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang cerah dan lancar juga buat semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.